Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifka dengan NIM 220404501009. Pada kali ini saya akan menjelaskan dua materi tentang tipe kepribadian manusia, di mana dengan tugas saya tentang UTS tentang teori kepribadian itu sendiri. Pun dalam satu toko tentang kepribadian, yaitu Edward Speger, merupakan seorang filsuf ataupun psikolog akhir abad 19 dan juga abad 20, di mana ia dikenal dengan pemikirannya tentang jenis kepribadian manusia dan juga kebudayaannya, di mana Edward Speger lahir pada tanggal 27 Juni 1882 di Berlin, Jerman, dan meninggal pada tanggal 17 September 1963 di Jerman. Dan juga ada beberapa buku dan penghargaan dan juga pendidikan Edward Speger tentang jenis kepribadian manusia. Edward Speger merupakan sebuah ilmuwan yang sangat menjelaskan tentang teori kepribadian manusia. Dan ada pun beberapa tipe kepribadian manusia yang telah dijelaskan oleh Edward Speger. Yang pertama yaitu tipe teoritis, di mana tipe individu ini tentang tipe menghargai pengetahuan yang ada tentang nilai-nilai yang paling tinggi. Mereka cenderung mencari pengetahuan dan juga ilmu-ilmu yang ada, berusaha memahami tentang dunia melalui pemikiran yang rasional, dan sering menjadi ilmuwan ataupun pemikir-pemikir atau tentang pengetahuan yang ada. Mereka cenderung lebih memahami dan ingin mengetahui lebih banyak tentang pengetahuan. Adapun tipe kepribadian sosial, di mana tipe kepribadian sosial ini orang akan lebih cenderung mengutamakan nilai-nilai kemasyarakatan. Mereka peduli tentang hubungan-hubungan sosial di dalam lingkungan tersebut, di mana dalam hubungan sosial, keadilan dan kepentingan bersama. Sosialitas dan kepemimpinan dalam konteks sosial mungkin menjadi ciri khas mereka, di mana mereka akan berkelompok dalam bermasyarakat dan mengutamakan nilai-nilai kemasyarakatan dan juga saling menolong dalam hal sosial. Adapun selanjutnya yaitu tipologi ekonomis. Individu dengan tipe ini memiliki segala dari sudut pandang untung dan rugi. Mereka akan cenderung lebih fokus pada nilai-nilai ekonomis, bisnis, dan juga manajemen. Tujuan utama mereka adalah mencapai keuntungan materi dan juga keuntungan yang ada dalam tipe ekonomi. Mereka lebih cenderung memahami tentang nilai-nilai ekonomi, nilai-nilai bisnis, dan juga manajemen tentang keuangan ekonomi. Adapun tipe kepribadian selanjutnya yaitu tipe kepribadian religius. Tipe kepribadian religius ini merupakan orang-orang yang mempunyai tipe kepribadian yang berdasarkan tentang nilai-nilai agama. Mereka cenderung sangat religius menjalani hidupnya sesuai dengan nilai-nilai agama yang mereka anut, dan juga sering memiliki sikap spiritual yang kuat terhadap nilai-nilai agama, budaya, dan juga ajaran yang mereka ambil, ajaran agama yang mereka anut. Jadi orang dengan tipe religius ini lebih mengutamakan nilai-nilai agama. Dan selanjutnya yaitu tipe kepribadian estetis, di mana orang dengan tipe kepribadian estetis itu sendiri individu dengan tipe kepribadian tentang keindahan, di mana tipe keindahan tersebut adalah keindahan adalah yang paling berharga dalam hidupnya. Jadi orang tersebut lebih mengutamakan tentang keindahan, menghargai seni, estetik, dan keindahan alam dalam segala bentuknya, dan sering terlibat dalam berbagai bentuk keindahan dunia ataupun keindahan yang ada di sekitar mereka. Dan yang terakhir yaitu tipe etis,
di mana etika adalah yang paling penting bagi individu tersebut ataupun orang yang mempunyai tipe kepribadian etis. Mereka mengutamakan kejujuran dan moralitas dalam sebuah aspek hidup mereka. Mereka sering menjadi panutan moral di dalam lingkungan masyarakat karena mereka mempunyai tipe kepribadian yang jujur dan juga moralitas dan juga saling membantu. Ataupun tipe kepribadian etis ini merupakan tipe kepribadian orang yang sangat mudah dipercayai dan sangat dipercayai. Edward Speger menjelaskan bahwa setiap individu itu memiliki cenderung tentang tipe kepribadian mereka. Salah satunya dari tipe kepribadian ini seperti dominal, meskipun seringkali ada perpaduan unsur-unsur dari berbagai faktor ataupun tipe tersebut. Mengutamakan bahwa tipe kepribadian ini membentuk dalam memahami bagaimana individu memahami tentang dunia dan juga membuat keputusan dalam hidup mereka. Itu pun di mana individu itu mempunyai tipe kepribadian yang berbeda. Jadi sudut pandang mereka tentang dunia, tentang kepribadian mereka juga pasti sangat berbeda. Jadi Edward Speger menjelaskan bahwa banyaknya tipe kepribadian manusia itu tergantung tentang lingkungan mereka, budaya mereka, dan juga aktivitas mereka dalam sehari-hari. Adapun menurut tentang Edward Speger membagi kepribadian manusia menjadi dua macam roh. Yang pertama yaitu roh subjektif ataupun roh individual. Roh yang ada dalam setiap manusia ini tujuannya untuk mencapai atau mewujudkan nilai-nilai tertentu, dan ini bisa dipahami dengan memahami berbagai sistem nilai individu. Nilai-nilai ini adalah membentuk kepribadian setiap individu dalam setiap tujuan ataupun pencapaian atau mewujudkan nilai-nilai tertentu pada diri mereka. Dan adapun tentang roh objektif ataupun roh individual ataupun kebudayaan, di mana roh ini merupakan hasil dari budaya manusia yang berkembang selama berabad-abad bersama-sama dan individu ke individu lainnya. Ini adalah sistem nilai yang lebih tinggi dalam membentuk budaya. Jadi, di mana ini merupakan salah satu bentuk manusia mengembangkan tentang nilai kebudayaan yang ada dari abad ke abad, tahun ke tahun, dan juga dari individu ke individu lain di dalam budaya ataupun lingkungan mereka saat itu. Memang sangat dijelaskan bahwa Edward Speger ini tidak menjelaskan tentang serinci-rincinya tentang nilai-nilai budaya, tetapi dapat digunakan untuk membantu kita untuk memahami tentang nilai-nilai budaya yang mempengaruhi tentang tipe kepribadian seseorang yang ada. Nilai-nilai budaya ini seringkali menjadi faktor-faktor utama untuk kita memahami pandangan dunia terhadap individu tersebut, terhadap kepribadian mereka. Nilai-nilai kebudayaan dapat mempengaruhi bagaimana individu memiliki tipe kepribadian mereka dan juga bagaimana mereka memahami timbal balik antara kepribadian lingkungan, memahami kepribadian orang-orang yang ada di lingkungan mereka. Namun perlu dicatat bahwa tipologi Speger ini lebih bersifat psikologis daripada antropologis ataupun sosiologis, dan digunakan untuk memahami individu dalam konteks nilai-nilai dan pandangan pribadi mereka, bukan untuk menganalisis nilai-nilai budaya secara langsung. Adapun yang dapat kita pahami terhadap penjelasan tentang Edward Speger yang mengembangkan tentang teori-teori kepribadian, dan adapun dua konsep kepribadian yang harus kita pahami, yaitu kepribadian yang sehat dan juga tidak sehat. Dalam berbagai teori kepribadian modern ataupun konteks
psikologis klinis yang dikembangkan oleh Edward Speger dan juga murid-muridnya, di mana ada dua konsep kepribadian sehat dan juga tidak sehat. Adapun tentang kepribadian sehat menurut Edward Speger, di mana individu lebih tipe kepribadian yang sehat ini, mereka mampu mengintegrasikan nilai-nilai budaya mereka yang mereka pilih dengan baik dalam kehidupan mereka. Jadi mereka dapat memahami tentang perbedaan kepribadian individu dengan individu lain, karena setiap individu itu mempunyai kepribadian yang beda. Begitu juga mereka dapat memahami tentang kepribadian mereka saat itu di dalam nilai-nilai budaya. Dan adapun kepribadian yang tidak sehat menurut Edward Speger, kepribadian tidak sehat ini akan muncul ketika seseorang membawa nilai-nilai budaya mereka ke tingkat ekstrim ataupun tidak seimbang tentang apa yang harus mereka lakukan dan tidak harus mereka lakukan tentang nilai-nilai budaya dalam kepribadian mereka. Jadi ini yang membuat kepribadian yang tidak sehat pada setiap individu. Adapun materi selanjutnya yang saya ambil yaitu tentang tokoh yang bernama Sigmund Freud yang akan membahas tentang tipe kepribadian manusia juga. Baik, selanjutnya saya akan membahas sedikit tentang biodata Sigmund Freud. Sigmund Freud adalah seorang Austria keturunan Yahudi dan pendirian aliansi sosial psikoanalisis dalam bidang ilmu psikologis, dan menurut Freud, di mana kehidupan jiwa mempunyai 3 tingkat kesadaran, yaitu sadar, prasadar, dan tak sadar, yaitu id, ego, dan super ego. Dan nama Edward Speger lahir pada tanggal 6 Mei 1856 di Ceko dan meninggal pada tanggal 23 September 1939 di London, Britania Raya. Sigmund Freud adalah salah satu tokoh yang sangat penting dalam pengaruh sejarah psikologis. Ia sering dikenal atas kontribusinya terhadap perkembangan psikoanalisis dalam sebuah teori dan juga metode yang dia kembangkan, yang sangat mempengaruhi tentang psikologis klinis, psikoanalisis modern, dan berbagai disiplin ilmu lainnya. Yang dapat kita ketahui tentang struktur kepribadian Sigmund Freud yaitu id, ego, dan super ego. Id ini bagian yang tak sadar yang mengandung insting-insting dasar, keinginan, dan impuls. Id tidak terikat oleh norma sosial ataupun realitas. Sedangkan ego bagian yang berfungsi sebagai mediator antara id dan realitas. Ego berusaha memenuhi keinginan dalam batas-batas realitas. Sedangkan super ego adalah bagian moral kepribadian yang mengidentifikasi nilai-nilai, norma-norma sosial, dan super ego mengalihkan individu untuk berperilaku sesuai dengan standar moral yang harus mereka lakukan saat itu. Adapun yang harus kita pahami tentang teori Sigmund Freud tentang psikoanalisis, di mana Freud ini memperkenalkan metode psikoanalisis yang bertujuan untuk menyelidiki dan memahami lapisan-lapisan bawah sadar dan proses-proses bawah kesadaran perilaku dan pikiran individu itu. Jadi Sigmund Freud ini membentuk sebuah metode psikoanalisis untuk memahami lebih jauh tentang kepribadian, kesadaran, dan lapisan-lapisan kesadaran dalam diri individu. Adapun yang harus kita pahami tentang aspek psikoanalisis terhadap perdebatan dan kontroversial yang pada Sigmund Freud ada 3,
yaitu psikoanalisis yang mempengaruhi tentang teori kepribadian, psikoterapi, dan psikologi klinis modern. Saya akan menjelaskan tentang ketiga-tiganya, di mana perkembangan teori kepribadian, di mana psikoanalisis ini yang dikembangkan oleh Sigmund Freud itu sendiri memperkenalkan tentang konteks kunci yang mempengaruhi perkembangan teori kepribadian. Dalam psikoanalisis itu sendiri, kepribadian dipahami sebagai interaksi kompleks antara id, ego, dan juga superego. Konteks ini memberikan landasan penting untuk memahami lebih jauh tentang dorongan-dorongan alami, konflik bawah sadar maupun pengaruh aspek moral dalam pembentukan kepribadian seseorang. Selain itu, psikoanalisis ini juga mengembangkan ide-ide tahap-tahapan perkembangan seksual, memiliki dampak besar pada perkembangan teori kepribadian. Sigmund Freud membahas bahwa pengalaman masalah kanak-kanakan, terutama dalam hal seksualitas, dapat mempengaruhi kuat dan perkembangan kepribadian individu itu. Dan yang selanjutnya yaitu tentang psikoterapis. Psikoanalisis merupakan salah satu metode psikoterapis pertama yang dikembangkan oleh Sigmund Freud dan tetap menjadi salah satu pendekatan terapeutik yang mempengaruhi. Terapi psikoanalisis melibatkan eksplorasi isu-isu bawah sadar, konflik, emosi, dan tidak terpecahkan. Dalam proses terapi ini, konseli ataupun klien berbicara secara bebas tentang pengalaman mereka. Dan psikoanalisis membantu mereka menjelajahi perasaan mereka, mengidentifikasi konflik, mengatasi masalah-masalah yang mereka hadapi, dan juga masalah-masalah tentang psikologis. Meskipun psikoanalisis mungkin lebih tidak lagi menjadi metode terapi utama, tetapi pengaruhnya tetap terasa dalam berbagai pendekatan psikoterapis modern. Konteks seperti mengungkap emosi, memahami diri, dan memecahkan masalah bawah sadar yang masih digunakan sebagai pendekatan terapeutik dalam psikoanalitis. Dan juga yang terakhir yaitu psikologis klinis modern, di mana psikoanalisis berperan dalam membentuk disiplin psikologis klinis modern. Memahami tentang konsep-konsep menjadi seperti alam bawah sadar, penafsiran mimpi, analisis psikoanalitik telah membantu kita memahami lebih dalam tentang gangguan mental, dinamika, psikoanalis individu. Walaupun banyak teori-teori ini telah berevolusi menjadi lebih maju lagi dan digabungkan dengan pendekatan-pendekatan lain tentang psikologi klinis, warisan psikoanalisis masih mempengaruhi banyak aspek penilaian tentang gangguan mental pada setiap individu terhadap kepribadian mereka. Dengan demikian, psikoanalisis telah menjadi kontribusi penting dalam perkembangan teori kepribadian dalam hal saat ini. Dan juga psikoanalisis lebih banyak berkembang sampai saat ini dan lebih mampu untuk dipahami tentang kepribadian manusia ataupun kepribadian individu terhadap perkembangan di saat modern ini. Dapat kita pahami lebih jauh tentang psikoanalisis yang mempengaruhi perkembangan terhadap Sigmund Freud yang mengembangkan tersebut. Yang pertama yaitu psikoanalisis yang dikembangkan oleh Sigmund Freud memperkenalkan konsep-konsep kunci yang mempengaruhi perkembangan teori kepribadian. Jadi Sigmund Freud membuat perkembangan
perkembangan tentang konsep-konsep kunci untuk memahami lebih jauh tentang kepribadian individu. Dan yang kedua itu psikoanalisis, merupakan salah satu bentuk metode psikoterapis pertama yang dikembangkan dan tetap menjadi salah satu pendekatan terapeutik yang berpengaruh terhadap kepribadian individu itu sendiri. Jadi, Sigmund Freud mengembangkan semua metode tentang psikoanalisis demi satu pendekatan terapeutik yang sangat berpengaruh saat itu tentang kepribadian individu, agar kita dapat memahami bahwa kepribadian individu itu sungguh sangat berbeda dan semua individu itu mempunyai kepribadian yang berbeda, walaupun terkadang ada kepribadian seseorang yang sama, walaupun tidak sama sekali, tidak selamanya sama. Dan yang ketiga itu psikoanalisis berperan dalam membentuk disiplin psikologis klinis modern. Jadi dengan adanya perkembangan terhadap peran psikoanalisis akan membuat kedisiplinan terhadap klinis modern ataupun psikologi klinis modern saat itu. Adapun yang harus kita pahami tentang perkembangan kepribadian menurut Sigmund Freud adalah proses di mana kompleks melindungi interaksi antara faktor biologis, psikoseksual, dan sosial dalam membentuk kepribadian individu. Jadi, Sigmund Freud mengembangkan bahwa kepribadian manusia itu terjadi antara interaksi faktor-faktor biologis yang pada diri mereka, psikoseksual, dan juga sosial. Karena kepribadian seseorang itu dipengaruhi terhadap lingkungan mereka, terhadap sosial mereka yang akan membentuk kepribadian mereka, mau itu kepribadian yang mereka inginkan maupun tidak diinginkan. Karena dapat kita ketahui bahwa faktor kepribadian yang utama itu kepada orang lain saat terbentuknya kepribadian itu yaitu faktor biologis dan juga sosial lingkungan mereka. Adapun yang dapat kita pahami tentang teori Sigmund Freud tentang kepribadian ada dua macam, yaitu kepribadian sehat dan juga tidak sehat. Jadi saya akan jelaskan tentang kepribadian yang sehat. Menurut Sigmund Freud, kesehatan sehat hasil keseimbangan yang baik antara id, ego, dan superego. Individu yang memiliki kepribadian yang sehat mampu memahami keinginan mereka, keinginan dasar mereka, dan membantu mereka memberikan batasan-batasan realitas dan juga norma sosial. Mereka juga mampu mengatasi konflik internal dan asistens yang muncul selama perkembangan mereka tanpa komplikasi dan signifikan. Selain itu, mereka dapat mengatasi kasih sayang, memiliki hasrat hidup yang lebih kuat, menjaga keseimbangan yang dapat antara dukungan hidup dan juga dorongan kematian, tanpa dorongan yang berlebihan untuk merusak diri mereka sendiri ataupun orang lain. Dalam keseluruhan, kepribadian yang sehat akan mencerminkan kemampuan individu untuk hidup dengan sehat tentang kepribadian yang sehat yang akan mencerminkan kemampuan individu dengan secara produktif dan harmonis dalam lingkungan masyarakat. Adapun menurut Sigmund Freud tentang kepribadian yang tidak sehat pula, kepribadian yang tidak sehat menurut Freud seringkali timbul akibatnya konflik yang banyak, konflik internal yang tidak dipecahkan ataupun diselesaikan, terutama dalam konteks tahap perkembangan psikoseksual yang belum terselesaikan. Contoh, konflik Oedipus, konflik yang tidak teratasi dan menyebabkan gangguan kepribadian. Hal ini akan mengganggu kepribadian seseorang karena konflik itu tidak terselesaikan dengan sangat baik, jadi kepribadian mereka tidak sehat. Ataupun ini terjadi karena aspek moral yang mengendalikan ego dengan cara yang tidak seimbang. Misalnya,
it lebih dominan. Individu akan menjadi impulsif dan sulit mengendalikan dorongan mereka. Sementara jika superego sangat kuat, individu bisa menjadi terlalu keras pada dirinya. Mereka akan lebih sangat keras kepada dirinya, yang itu akan membuat kepribadian mereka tidak sehat pula. Yang ini akan mengganggu kesehatan mental pada diri mereka. Sering diikatkan dengan perkembangan yang tidak normal ataupun kepribadian yang membawa mereka terhadap konflik bawah sadar yang dapat berdampak pada fungsi psikologis individu saat itu. Jadi kepribadian mereka dianggap kepribadian yang tidak sehat menurut Freud karena terjadinya konflik yang membuat super ego dan super ego tidak berjalan secara lancar ataupun mereka terjadi adalah konflik internal yang tidak terpecahkan ataupun tidak terselesaikan. Kepribadian bagian integral dalam diri individu dan memainkan peran sangat penting pada diri mereka dalam membentuk perilaku, interaksi sosial, dan cara individu merespon dunia sekitarnya. Freud dan teori psikoanalisinya telah memberikan banyak wawasan yang sangat luas yang dalam tentang kepribadian tersebut terbentuk dan mengapa beberapa individu mulai mengalami gangguan kepribadian, sementara yang lain mempunyai kepribadian yang sehat. Jadi Freud telah menjelaskan banyak interaksi sosial yang akan membantu perkembangan kepribadian yang sehat kepada semua individu.